Pembelajaran atletik nomor lari jarak pendek atau lari cepat atau juga sprint. Yuk kita belajar bersama-sama. Audio Jungle. Melanjutkan pembelajaran kemarin yaitu atletik nomor lari. Kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan atletik juga pada nomor lari yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau biasa dikenal dengan lari cepat atau sprint, yaitu lari yang bertujuan untuk mencapai garis finish secepat-cepatnya pada jarak 50, 100, 200, dan 400 meter. Ini yang termasuk kategori pada lari jarak pendek. Definisi lari, nah akan kita bahasin definisi lari ini, yaitu gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, ini definisi lari ya, yaitu gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian. Oke, selanjutnya sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan kemarin atau di pembelajaran kemarin, di mana lari atau nomor lari pada atletik ini menurut jaraknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lari jarak pendek, yang kedua ada lari jarak menengah, yang ketiga ada lari jarak jauh. Ya, 3 ya. Selanjutnya kita akan ngebahas khusus pada lari jarak pendek saja ya. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan lari jarak pendek, yaitu yang pertama ini kita harus memperhatikan posisi start. Yang kedua, kita harus memperhatikan posisi sikap tubuh saat berlari. Yang ketiga, kita harus memperhatikan sikap tubuh saat memasuki finish. Ketiga hal yang tadi disebutkan itu sangat penting pada lari jarak pendek ini. Kenapa? Ketika salah satu dari 3 posisi tersebut ada yang salah atau ada yang terlewat, maka bisa dipastikan larinya tidak akan maksimal. Atau ketika ada salah di posisi start, kalian bisa didiskualifikasi. Ketika salah di posisi tubuh, lari kalian tidak akan cepat. Dan begitu pula ketika Anda salah di saat memasuki finish, bisa-bisa Anda tersusul oleh pelari yang lain. Oke? Nah, kita akan bahas start yang digunakan pada lari jarak pendek. Adapun start yang digunakan pada lari jarak pendek adalah start jongkok ya, bukan start berdiri ataupun start melayang. Start berdiri ini digunakan untuk lari jarak menengah dan jarak jauh. Start melayang untuk lari estafet, lari kedua, ketiga, dan keempat. Harus diingat sesuai pembahasan yang kemarin. Untuk aba-aba start jongkok, yaitu seperti ini bunyinya. Bersedia, siap, ya. Nah, ada juga ketika event-eventnya sudah event yang resmi, bersedia, siap, dar. Dia pakai pistol ya. Nanti kita akan bahas posisi badan saat start. Oke, selanjutnya sesuai apa yang kita bahas di pertemuan kemarin, start jongkok itu dibagi menjadi 3 bagian ya, atau 3 jenis. Yang pertama itu ada start pendek, yang kedua ada start medium, dan yang terakhir ada start panjang. Oke, semua gerakan pada start di atas sama pada aba-aba siap dan ya.
Jadi ketiga star ini memiliki kesamaan atau semua gerakannya sama pada aba-aba siap dan ya. Tetapi ada yang membedakan dari ketiga star ini, yaitu posisi bersedia. Nah, posisi bersedia dari star jarak pendek, star medium, dan star panjang ini itu berbeda, tidak sama. Perbedaannya di mana? Di posisi tubuhnya, posisi kakinya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Di sini terlihat perbedaannya, yaitu perbedaan posisi kaki belakang ya. Kaki belakangnya berbeda. Kalau star jarak pendek paling pendek, menengah, tengah-tengah, dan yang panjang itu kaki belakangnya panjang juga. Oke, lihat gambarnya agar paham. Kita akan membahas posisi tubuh pada aba-aba bersedia dalam star pendek. Yang pertama star pendek dulu nih, nanti kita lanjut ke star medium atau star menengah dan star panjang. Yang pertama, ketika melakukan star pendek. 1. Posisi diawali dengan berdiri 1 sampai 2 meter dari garis start. Setelah aba-aba bersedia, langkahkan kaki menuju garis start. Yang kedua, posisi badan jongkok, ujung jari kaki depan menyentuh garis, sedangkan lutut kaki belakang ditekuk sehingga menyentuh tanah dan sejajar dengan kaki depan. Yang ketiga yang harus diperhatikan ialah kedua tangan membentuk huruf V di garis start. Oke. Berikut ini fotonya ya, untuk contoh gambar atau foto untuk aba-aba bersedia pada start pendek. Yang selanjutnya adalah aba-aba bersedia pada jenis start menengah atau star menengah ya, star medium kalau di istilah lainnya. Oke, silahkan diperhatikan foto atau gambar berikut ini ya untuk aba-aba start atau aba-aba bersedia pada start menengah atau start medium. Diperhatikan dengan sama ya. Yang membedakannya hanya posisi kaki kanan lebih ke belakang sedikit dibandingkan posisi star pendek ya. Diperhatikan itu udah saya tandai dengan garis warna hijau ya. Dia lebih panjang sedikit ke belakang posisi kaki kanannya. Pandangan dan lain-lain masih sama dengan yang sebelumnya atau dengan star pendek. Oke, yuk diperhatikan lagi agar lebih mengerti. Yang terakhir ini adalah sikap atau posisi tubuh pada star panjang ya. Nanti kalian bisa langsung lihat perbedaan dengan star pendek dan star menengah di gambar yang saya posting di sini. Saya akan tandai perbedaannya. Oke. Silahkan diperhatikan dengan seksama ya gambarnya dengan tanda-tanda yang saya beri. Setelah kita mengetahui posisi tubuh atau badan ketika berada dalam aba-aba bersedia, selanjutnya kita akan bahas posisi tubuh pada aba-aba siap. Oke? Yang pertama, angkat pinggul lebih tinggi daripada kepala. Kedua, lutut kaki diangkat membentuk sudut 90 derajat dan lutut kaki belakang membentuk sudut
120 derajat. Yang terakhir, kedua tangan tetap berada di depan garis membentuk huruf V seperti tadi pada posisi bersedia ya. Dan pandangan lurus ke depan, jangan toleh kanan kiri ya biar nggak fokus nantinya itu. Oke. Selanjutnya, setelah kita bahas posisi tubuh pada aba-aba siap, kita akan bahas posisi tubuh pada aba-aba ya atau dor. Oke. Posisi tubuh atau posisi badan pada aba-aba ya. Yang pertama adalah tolakan kaki belakang sekuat mungkin. Yang kedua, ayunkan lengan dan lari secepatnya. Yang ketiga, posisi badan condong ke depan. Jadi posisi badannya condong ke depan ya. Nah, nanti gambar untuk aba-aba siap dan aba-aba ya, silahkan disimak nih ya gambarnya ya, diperhatikan untuk nanti kalian praktekkan dengan sebaik-baiknya atau dengan sebagus-bagus. Oke, selanjutnya setelah kita bahas posisi tubuh saat start, dari mulai saat bersedia, kemudian siap, dan ya, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah posisi tubuh saat berlari atau sikap tubuh kita saat berlari jarak pendek. Oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah langkahkan kaki sepanjang dan secepat mungkin. Yang kedua, ayunkan lengan seirama dengan langkah kaki. Yang ketiga, gunakan tumpuan pada ujung kaki saat berlari dan dicondongkan ke depan. Pandangan lurus ke arah depan. Jadi ini ya, yang pertama saya ulangi, langkahkan kaki sepanjang dan secepat mungkin. Ayunkan lengan seirama dengan langkah kaki. Gunakan tumpuan pada ujung kaki saat berlari. Badan dicondongkan ke depan dan pandangan harus lurus ke depan. Oke? Ini posisi tubuh saat berlari atau sikap tubuh saat berlari. Gambarnya bisa kalian lihat ya, diperhatikan dengan seksama gerakannya. Oke, yang selanjutnya adalah sikap tubuh saat memasuki garis finish atau posisi tubuh saat memasuki garis finish. Ya, ketika memasuki garis finish pun kita harus memperhatikan beberapa hal. Jangan asal masuk aja. Saya bilang tadi, kalau misalkan kita pada saat memasuki garis finish asal saja, itu bisa-bisa nanti kita tersusul oleh pelari yang lain. Makanya ketika memasuki garis finish ada beberapa catatan atau hal-hal yang harus kamu lakukan dan kamu perhatikan. Oke, silahkan disimak ya. Yang pertama adalah condongkan badan ke depan agar cepat melampaui garis finish. Yang kedua, ayunkan tangan ke belakang, putarlah dada dengan ayunan ke depan sehingga bahu lebih maju ke depan. Ini yang harus diperhatikan pada saat memasuki garis finish supaya tidak tersusul dengan yang lain. Nah, gambarnya bisa kalian lihat ya, posisi tubuh atau sikap tubuh saat memasuki garis finish ini, biar nggak sembarangan nanti ketika masuk garis finishnya. Oke, yuk disimak. Oke, itu pembelajaran kita pada hari ini ya, pembelajaran atletik nomor lari pada lari jarak pendek atau lari cepat atau juga disebut dengan sprint. Oke. Nah, materi yang tadi sudah kita simak atau kita pelajari tadi silakan dipraktekkan ya sesuai dengan ketentuan atau yang kita pelajari, dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, serta share video ini. Oke, komen juga boleh lah, karena subscribe, komen, share, like itu gratis ya. Oke, mungkin cukup ini saja pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas menyimak, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.